Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita. Kita masih berada di babul kalam. Sekarang kita masuk kepada pembagian kalam ditinjau dari sisi penggunaannya, yaitu al-majaz. Tafadhal Ustaz, siapa yang mau baca? Wal majaz huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Misal asadun lirrajuli asyja'i. Fa kharaja bi qawlina al-musta'mal al-muhmal fala yusamma haqiqatan wala majazan. Wa kharaja bi qawlina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqah wa la yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah wa huwa ma yusamma fi 'ilmil bayan bil qarinah. Nah, tawakkaf insyaallah sanashrah. Sekarang kita masuk kepada wal majaz. Wal majaz, qala muallif rahimahullah, Syekh rahimahullah mengatakan majaz itu adalah Waalaikumsalam Pak. Tafadhal Pak. Kata Syekh rahimahullah, al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Yakni dia lafaz yang digunakan sama dengan makna haqiqah. Haqiqah dan majaz juga memiliki definisi sama-sama lafaz digunakan artinya. Cuman kalau haqiqah itu dia lafaz tersebut diletakkan pada asalnya, pada tempatnya. Berbeda dengan majaz. Majaz itu fi ghairi ma wudi'a lah, yang diletakkan pada bukan tempatnya. Ini Pak. Tetalus kau Pak? Enggak. Tetalus. Sianya Pak? Jadi kita ulangi lagi. Lafaz majaz itu sama dengan haqiqah, yaitu sama-sama digunakan, sama-sama dipakai di dalam bahasa. Maksudnya itu adalah dipakai di dalam bahasa Arab. Kemudian lafaz-lafaz Arab yang dipakai. Cuman perbedaannya adalah kalau haqiqah itu dia diletakkan pada aslinya, pada posisi asli. Beda dengan majaz, fi ghairi ma wudi'a lahu, diletakkan pada bukan tempatnya. Itu adalah majaz. Contohnya, mislu asadun lirrajuli asyja'. Kalimat asad ini secara hakikat kan aslinya adalah singa. Kemudian diletakkan di sebuah kalimat seakan-akan dikatakan rajulun asadun, lelaki seperti singa. Jadi kalimat singa itu numpang, dia diletakkan saja tapi bukan pada tempat aslinya. Maksudnya adalah asyuja'. Jadi maksud kalimat asad itu adalah asyuja'. Mungkin di zaman sekarang ada dikatakan ar-rajulu timsah, lelaki seperti buaya. Berarti kalimat timsah itu bukan kalimat haqiqah. Masa laki-laki disamakan dengan buaya? Cuman maknanya adalah tukang gombal, tukang rayu, tukang modus. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itulah contohnya. Mafhum Bapak-bapak? Kemudian fa kharaja biqaulina. Maksud fa kharaja biqaulina yaitu keluar dari ucapan kami, yaitu kalimat al-musta'mal. Jadi selain dari al-musta'mal disebut al-muhmal. Al-muhmal itu artinya ditinggalkan, diabaikan, dicuekkan, atau makna lain tidak dipakai. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maksudnya adalah
al-muhmal itu tidaklah dinamakan hakikah dan tidak pula dikatakan majaz, tapi dalam konteks bahasa Arab. Misalnya contohnya kalimat today. Today itu artinya hari ini, kan? Ha. Itu dia termasuk kalimat muhmal. Kenapa? Kalimat today itu dia kalimat bahasa Inggris. Sedangkan yang dipakai mungkin dalam bahasa Arab hari ini itu al-yaum. Begitu pula dengan di dalam bahasa Arab dipakai kalimat al-yaum. Cuman di dalam bahasa Inggris day misalnya, kan? Berarti kalimat day itu dia termasuk muhmal. Karena tidak dipakai di dalam bahasa Arab. Tidak pula dia masuk dalam kategori hakikah, tidak pula dia termasuk dalam kategori majaz seperti today, kemudian day, apalagi itu matahari, sun misalnya, kan? Tidak pula dipakai di dalam bahasa Arab, dan tidak bisa kita katakan sun itu dia masuk pada hakikah, tidak pula dia termasuk pada majaz. Kenapa? Konteks yang dibahas di sini al-lafzul musta'mal itu adalah lafaz yang dipakai di dalam bahasa Arab. Makanya Syekh rahimahullah mengatakan pengecualiannya itu yaitu al-muhmal selain dari bahasa Arab itu. Mungkin di bahasa selain bahasa Arab dipakai mungkin, kan? Ada hakikah, mungkin ada majaz mungkin di bahasa lain. Tapi yang dimaksud dengan definisi dari majaz di dalam usul fikih ini yaitu konteksnya yang berada di dalam bahasa Arab itu. Kemudian wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'alah, yakni al-haqiqah. Wa kharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami, yaitu fi ghairi ma wudi'alah. Jadi sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya disebut dengan hal haqiqah, itu maksudnya. Tapi kalau yang diletakkan tidak diletakkan pada tempatnya, berarti di dalam majaz. Bahasa singkatnya, bahasa sederhananya, lawan dari fi ghairi mawudi alahu adalah al-haqiqah, itu maksudnya. Kemudian kita masuk kepada apa berikutnya, wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bi dalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarina. Sekarang kita bahas wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bi dalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqati. Maksudnya adalah tidak boleh kita membuat sebuah lafaz itu kepada majaz kecuali ada dalil sahih yang mengatakannya, atau ada dalil sahih yang menghalangi maksud dari hakikah tersebut. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha itu mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kemudian kita mau mengatakan, kita mau menjadikan majaz kalimat istawa. Ini dalam perihal akidah ni. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ini kalimat istawa ini. Di dalam kitab ini Syekh rahimahullah mengatakan wala yajuzu haml lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqati. Kata Syekh, tidak boleh membawa suatu lafaz di atas majaznya kecuali harus ada dalil yang sahih mengatakannya atau yang menghalangi maksud dari hakikah tersebut. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi kita perhatikan kalimat istawa. Istawa
diartikan, kan ada dalam kamus itu diartikan bersemayam. Kemudian kita jadikan kalimat istawa ini, kita pindahkan, kita katakan istaulah. Katakan istaulah. Berarti tidak boleh kita katakan makna istawa itu kita pindahkan maknanya menjadi istaulah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahih yang mengatakan istawa itu bermakna istaulah. Yang ada sebagaimana datang dari Al-Quran dan hadis, bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini nggak boleh kalimat ini kita menjadikan majas. Kita robah, kita pindahkan misalnya kepada istaula. Misalnya kita katakan istawa ini tafsirannya, maknanya katanya istaula. Nah, kita katakan ini kita. Kalau ingin kita mengatakan makna istawa sama dengan makna istaula, harus kita datangkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis. Tapi dia nggak ada. Makanya kita tetapkan sebagaimana yang sudah datang dari Al-Quran dan hadis. Kita katakan Allah bersemayam di atas arsy. Udah, selesai. Inilah contohnya, tidak boleh membawa lafaz yang hakikah kepada majas kecuali harus ada dalil yang sahih. Ini termasuk dalam perihal akidah. Kemudian contoh lain, bal yadahu mabsuut tatani. Ini misalnya kita katakan kalimat yadun ini kan bermakna tangan kan? Nah, kita katakan, kita tafsirkan kepada majas. Maksudnya adalah i'ta, memberikan, atau ni'mah. Seharusnya harus ada dalil yang mengatakan kalau yad itu bermakna ni'mah atau pemberian. Nah, kemudian yang benarnya adalah kita katakan ini bal yadahu mabsuutah. Bahkan tetapi tangan Allah itu terhampar. Nah, jadi kita katakan Allah itu memang memiliki tangan. Cuman yang membedakan adalah tangan Allah dengan tangan makhluk berbeda. Nah, ini kalimat ini kalau kita katakan bermakna ni'mah atau pemberian, itu kita harus datangkan dalil yang sahih dari yang Quran dan hadis. Baru boleh kita katakan, boleh kita tafsirkan. Akan tetapi nikmatnya itu terhampar misalnya, atau pemberiannya itu terhampar. Tapi itu tidak ada para ulama yang mengatakan kalimat yad itu bermakna misalnya atau ni'mah. Yang benarnya adalah kita tetapkan sebagaimana sudah datang dari Al-Quran, bahwasanya Allah itu punya tangan. Cuma cara membedakannya adalah tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluk. Sedangkan tangan kita juga sama-sama kita berbeda. Nah, jadi nggak boleh ini dibawa kepada majas, kecuali harus ada dalil yang sahih. Kemudian wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Jadi di dalam ilmu bayan ini adalah termasuk bagian dari jenis ilmu balaghah. Disebut bil qarinah. Qarinah itu artinya adalah pendamping. Jadi harus ada yang menjadikannya itu menjadi sebuah majas. Itu insyaallah di poin-poin berikutnya akan ada pembagian-pembagian dari majas insyaallah.
Mafhum? Bapak sampai sini? Ada tak? Yadullah fawqa aydihim. Itu gimana caranya? Yadullah fawqa aydihim. Yadullah. Kalau di sisi apanya diartikan memang kita tetapkan Allah tuh memang punya tangan. Cuman dari sisi mana keseluruhannya memang kekuasaan Allah itu di atas segala makhluk itu. Tapi kan ada yang dari sisi Mu'tazilah mengatakan yadun itu kudrah katanya kan. Nah, itu kan pemaham Mu'tazilah. Sedangkan Ahlussunnah itu mengatakan Allah tuh punya tangan, ya kita katakan punya tangan gitu. Nah, yang kita di sini kita apakan yad itu. Yad itu adalah memang Allah punya tangan itu. Kemudian ditafsirkan maksudnya adalah bisa jadi itu kekuasaannya itu di atas mereka itu. Cuman kalimat yad itu nggak boleh kita terjemahkan dengan makna kudroh atau yang lain ya kan. Tapi tetap kita tetapkan bahwasanya Allah tuh iya bila takyif tuh. Kalau Ahlus Sunnah kan dia menyerahkan sesuai yang datang dari Allah dan Rasul, kecuali harus ada dalil. Ada dalil yang mengatakan baru kita misalnya kalau pembahasan asma sifat ini berantamnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu. Kemudian silakan Pak baca Pak. Yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi. Wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi wa wujudu irtibatin bainal makna hakiki wal majazi liyasihha at-ta'biru anhu bihi anhu wa huwa ma yusamma fi ilmi bayani bil alaqati wal alaqatu ima an takuna musyabahatu au ghairuha. Naam. Kemudian sekarang kita terjemahkan wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi. Di sini kata Syekh rahimahullah syarat sahnya penggunaan lafaz itu di dalam majaz. Jadi kita masuk sekarang kepada pembahasan kapan bolehnya sebuah kalimat itu, sebuah kata itu digunakan atau dipindahkan kepada majaz. Kalau poin yang pertama kan dikatakan hukum asalnya kan tidak boleh kecuali harus ada dalil. Sekarang di poin berikutnya ini atau di paragraf berikut ini Syekh rahimahullah mengatakan boleh memindahkan sesuatu yang hakikat itu kepada majaz atau satu lafaz, tapi harus ada syaratnya. Contohnya misalnya wujudu irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi. Wujud artinya ada irtibat, ikatan baina di antara makna baik itu hakiki dan majaz. Jadi harus ada kaitannya antara makna hakiki dan makna majaz. Kemudian apa gunanya liyasihha at-ta'biru bihi anhu, agar pengucapannya itu benar darinya. Jadi kita ketika menggunakan kalimat ini dalam lafaz majaz, kita harus ada apakah ada ikatannya ini dengan yang
hakikah. Contohnya seperti ar-rajulu asadun. Ar-rajulu asadun. Kan dari sisi hakikah dan majaznya kan ada ikatannya. Secara hakikah asadun singa. Ya kan? Secara majaz dia bermakna syuja'. Berarti kan antara kalimat hakikah dan majaz itu dia ada saling keterkaitan. Cuman bedanya adalah penempatan yang hakikah itu seperti asad tadi ditaruh, cuman dia bermakna lain. Nah, itu adanya kaitan antara yang majaz dan hakikah. Itu syarat yang pertama, syarat bilang Syekh rahimahullah. Kemudian enggak boleh juga kita katakan misalnya kan fulan, misalnya kita ambil dari sebagian dari tubuhnya. Misalnya fulan itu seperti kuku. Seperti kuku. Nah, ini kan enggak ada kaitannya antara seseorang dengan kuku. Karena kuku bagian dari anggota badannya. Nah, yang adanya seperti ar-rajulu asadun. Lelaki itu seperti singa. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Karena kita mengatakan kalimat asad itu secara dia memang hakikah, menunjukkan hakikat. Karena hakikat asad itu adalah dia singa. Kemudian disandarkan, dimasukkan di dalam kalimat ar-rajul, laki. Nah, berubahlah asad tadi yang semula dia bermakna hakikah berubah menjadi majaz yang bermakna adalah syuja'. Itu contohnya. Jadi harus ada kaitannya. Silakan Pak Zul. Nah, di sini nanti ada contohnya nih. Al-musyabahatu sumya tajawuzu isti'arah kat tajawuzi bilafzi asadin anir rajuli asy-syuja'. Nah, sekarang kita masuk ini penjelasan berikutnya lagi. Fa in kanat al-musyabahatu summiya tajawuz. Dan apabila ditasbihkan, diserupakan, maka dinamakan tajawuz. Tajawuz itu artinya intiqal. Intiqal, berpindah dari yang hakikah ilal majaz. Kan secara bahasa majaz itu dinamakan dia isimakan kalimat majaz. Dan dinamakan perpindahan tersebut dari hakikah kepada majaz disebut dengan isti'arah. Isti'arah itu artinya pinjaman. Pinjaman. Jadi kita meminjam sebuah kata lalu ditaruh di sebuah tempat tersebut. Padahal kata tersebut bukanlah dia menempati tempat aslinya, cuman kita pinjam aja dia. Kata tajawuzi seperti tajawuz perpindahan bilafzi asadin dengan lafaz asad dari seseorang menjadi syuja'. Maksudnya. Ini contohnya tadi ar-rajulu asadun. Laki-laki pemberani. Bukan kita artikan misalnya ar-rajulu
asadun, kita katakan lelaki singa. Kan enggak ada laki-laki dengan singa itu. Rajulu asadun. Nih. Ini kalimat asad ini. Ini katanya disebut fa in kana al-musyabahatu sumya tajawuz. Kalau kita ingin mentasbihkan, memperumpamakan seseorang, maka dia disebut tajawuz atau isti'arah. Maksud isti'arah itu adalah pinjam. Kita minjam kalimat asad untuk mentasbihkan seseorang, atau kita mentasbihkan seseorang itu syuja', kita pinjamlah kalimat asad. Dan kembali kepada tadi, kata Syekh rahimahullah, bolehnya lafaz itu dijadikan majas kalau ada kaitannya antara hakikat dan majas, ya kan? Hakikat dan majas. Kenapa? Secara hakikat asad itu artinya singa. Kemudian kalau dimasukkan dia bukan pada tempatnya, asad itu menjadi posisi skema majas yang artinya asyuja' itu. Jadi ini maksudnya ar-rajulu asadun. Yang kita perhatikan di sini sumia atajawuz isti'arah. Kalau kita ingin mentasbihkan sesuatu, berarti lafaz yang kita pakai itu namanya isti'arah. Ini nama isti'arah pinjaman. Misalnya kalau kita mengatakan orang yang lambat, kita mentasbihkan seseorang itu dia lambat. Apa kalimat pinjaman yang pas misalnya? Sulahfah misalnya kan. Kura-kura kan lambat itu. Berarti kita katakan ar-rajulu sulahfah. Bukan berarti laki-laki itu adalah kura. Maksudnya adalah laki-laki itu, orang itu lambat. Itu namanya isti'arah. Pinjaman, meminjam sebuah kalimat. Kemudian ditaruh bukan pada tempat aslinya. Aslinya kan adalah ar-rajulu bati'un, lelaki yang lambat itu. Kemudian kalimat bati'un tadi itu kita ganti saja dengan kalimat sulahfah misalnya kan, itu kura itu. Boleh. Jadi kata Syekh rahimahullah, kalau kita ingin mentasbihkan sesuatu itu, boleh kita pinjam sebuah lafaz lain. Misalnya apalagi rajul, misalnya laki-laki, orang namanya itu tulul lisan, panjang lidah. Nah, tulul lisan itu artinya orangnya itu ngoceh aja dia itu. Ngomong aja dia. Misalnya Zaidun tulul lisan, Zaid itu tulul lisan, jadi panjang lidahnya itu, jadi ngoceh aja dia itu. Tapi di kata lain dia bisa dimasukkan kinayah dia itu. Itu adalah diperbolehkannya mentasbihkan seseorang, kemudian kita taruh kalimat yang bukan aslinya. Makanya disebut dengan isti'arah itu Bapak-bapak. Sekarang kita pindah kepada wa in kanat ghairul musyabahati. Tafadhal Ustaz Ayah. Wa in kanat ghairul musyabahati sunniyat tajawuz majazan mursalan in kanat tajawuzu fil kalimati wa majazan aqliyan in kanat tajawuzu fil isnadi. Istamir Ustaz. Misal zalik fil majazil mursal an taqula ra'ainal matar fa kalimatu al-matar majazun anil ushbi fa tajawuzu bil kalimah. Juga Istamir. wa misal zalik fil majazil aqli an taqula ana batal matar
al-usbah fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha Lakinna isnadul lakinna lakinna isnadal imbat idal motor majazun li'annal mun isim fa'il. li'annal mumbita Naam. haqiqatan Haqiqatun wallahu ta'ala fatajawuzu fil isnad. Naam. Tawaqqaf. Sekarang kita masuk kepada ada lagi nih pembagiannya. Wa in kanat ghairu musyabahati summi at-tajawuz, yaitu majazan mursalan in kana tajawuzu fil kalimat wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnad. Ini ada lagi nih namanya pembagian dari majaz lagi. Apabila kalau dia itu tidak ditasbihkan, tidak kita menggunakan kalimat tasbih seperti ini, ar-rajul asadun, itu dinamakan majaznya majaz mursal. Apa itu majaz mursal? In kana atajawuzu fil kalimat. Yaitu majaz mursal ini dia itu terkait dengan kata atau kalimat kata. Dia terkaitnya tentang sebuah katanya. Wa majazan aqliyan in kana tajawuz fil isnad. Dan majaz akal itu apabila dia itu perpindahnya di dalam isnad, yaitu dalam penyandaran. Jadi majaz itu banyak jenis-jenisnya. Pembagiannya jadi ada majaz itu, ada pembagiannya dari namanya al-musyabahah. Al-musyabahah yaitu pentasbihan. Kita namakan yang namanya isti'arah. Kemudian ada nama ghairul musyabahah. Tanpa ditasbihkan. Bagi lagi dua dia. Ada dinamakan mursal, ada dinamakan aql. Nah, kalau majaz yang pentasbihan tadi sudah kita bahas, seperti ar-rajulu asadun, yaitu mentasbihkan seseorang bahwasanya seseorang itu pemberani, tapi kita pakai bukan kalimat suja. Yang kita pakai adalah kalimat asadun tadi. Ini contoh yang tadi. Ar-rajulu asadun. Nih. Ini adalah jenis majaznya adalah al-musyabahah, pentasbihan. Ini kita tasbihkan lelaki ini, mengumpamakan si laki-laki ini pemberani, tapi kita pakai kalimat suja. Tapi kita pakai kalimat asadun. Yang kalimat asadun ini yang disebut dengan isti'arah. Isti'arah sendiri artinya pinjaman. Jadi kita pinjam kalimat asad untuk mentasbihkan, untuk memperumpamakan seseorang itu pemberani, kita akan gunakan kalimat asadun. Secara hakikah asad ini artinya kan singa. Tapi kita tahu sifat singa itu pemberani dia. Cuman kita tasbihkan si fulan atau seseorang
dia itu pemberani, tapi kita pakai isti'arah, pinjaman. Kita pinjam kalimat Asad. Kemudian contoh tadi, kita ingin memperumpamakan si fulan itu lambat. Berarti kita katakan, Waalaikumsalam. Tafadhal Farizi. Kita katakan ar-rajulu sulahfah, misalnya kan. Laki-laki itu seperti kura. Cuman kita pengen mentasbihkan si fulan itu, lelaki itu lambat. Cuman kita pakai kalimat sulahfah. Berarti kalimat sulahfah itu dia isti'arah, pinjaman saja. Pinjaman dari kalimat lambat, bati'un gitu. Nah, ini namanya majaz ditinjau dari sisi musyabahah. Jadi majaz itu ada lagi pembagiannya. Kemudian isti'arah ini sebenarnya banyak lagi. Ada makaniyah, haliyah, musasababiyah, itu banyak lagi jenisnya itu. Cuman untuk lebih mengenalnya ini jenis isti'arah itu pelajaran harus dibalaghah. Nah, sekarang kita masuk kepada yang majaz ditinjau dari ghairul musyabahah, tidak ditasbihkan. Dia ada dua. Ada namanya mursal, ada namanya akli. Nah, karena kita masuk kepada majaz mursal dulu. Oh, habis. Majaz mursal. Majaz mursal ini dia terkait dengan majaznya, diumpamakannya itu adalah kepada kalimat atau kata. Contohnya ra'aina al-matara. Ya, Ustaz? Habis. Ra'aina al-matara. Kan majaz mursal itu dia kaitannya itu tadi di sini disebutkan in kana tajawuzu fil kalimat, yaitu jika perpindahannya itu di dalam sebuah kalimat ataukah kata ini, kata al-matar. Kata al-matar. Kemudian kita katakan kami merawat, menjaga hujan. Masa hujan kita jaga? Hujan di langit kan? Masa kita jaga? Jadi perpindahan majaznya itu, perpindahan dari kalimat aslinya itu adalah al-ush, yaitu rumput. Aslinya adalah kami menjaga atau merawat rumput. Dipakai kalimat al-matar di sini. Dia itu sebenarnya memang al-matar ini hakikah. Hujan ya hujan kita katakan. Ya kan? Cuman maksudnya adalah al-matar ini, hujan ini adalah sebab suburnya
rumput. Jadi rumput itu tumbuh, kita harus kita jaga kan, kita rawat, kemudian kita berikan rumput itu untuk makanan hewan ternak itu. Masa kita menjaga hujan kita jaga kan, kita rawat hujan itu pasti turun. Tapi maksud kalimat al-matar itu al-ush. Kemudian contoh lain, ra'at al-ibil. Onta menjaga hujan. Masa hujan dijaga sama onta? Maksudnya al-ush. Jadi maksudnya adalah onta makan rumput itu. Jadi ini sebenarnya matar itu, hujan ini adalah sabab sabab. Dia sebab tumbuhnya rumput. Yang disebabkannya adalah al-ushbu, tumbuh berkembang rumputnya itu. Ini namanya majas mursal. Nah, maksudnya adalah majas mursal itu dia kaitannya dengan kosakatanya, mufradatnya atau kalimatnya, bukan jumlahnya itu. Seperti ini al-matar. Apalagi misalnya contohnya yang katanya, yang kalimatnya atau yang mufradatnya. Ini adalah yang disebut dengan majas mursal. Ringkasnya adalah majas mursal itu dia terkait hubungannya adalah dengan mufradat atau kalimat atau kata, bukan keseluruhan ini nih, bukan jumlah ini, tapi dia kalimatnya dengan kalimat, kaitannya dengan ra'aina al-matara. Kemudian kita masuk kepada wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnad. Di sini adalah majas aqli itu dia perpindahnya pada isnad, itu pada al-amal, perbuatannya. Misalnya dzalika fil majasi mursal, dan contoh itu dalam majas mursal, antaqula, kamu katakan ra'ainal matara, kami menjaga merot hujan. Fal kalimat al-matar majas anil ushbi fatajawuzu bil kalimah, yaitu fatajawuz perpindahannya dengan kalimat. Bagaimana jawabannya kalau ada yang mengatakan al-matar hakikoh kan? Iya, kita katakan al-matar hakikoh, wal ushbu juga hakikah. Cuman penggunaannya, peletakannya aja yang berbeda. Kalimat al-matar kita taruh di dalam mana riayah, kan, penjagaan. Maksud dari di sini adalah bukan kita yang menjaga hujan. Al-matar di sini maksudnya adalah al-ushbu. Kemudian wa misalu dzalika fil majazi al-aqli antaqula anbata al-mataru al-ushbah. Kamu katakan al-matar itu, hujan itu menumbuhkan rerumputan. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Dan kalimat seluruhnya itu maksudnya itu adalah hakikat secara maknanya. Lakinna isnadal inbati ilal matari majaz. Akan tetapi penyandaran al-inbat kepada hujan dia itu bermakna majaz.
li'annal munbita haqiqatun huwallahu ta'ala fatajawuzu fil isnad. Karena yang menumbuhkan secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatajawuzu fil isnad. Maka perpindahannya itu di dalam penyandarannya. Berarti kalau majaz akli dan majaz mursal itu kaitannya adalah penyandaran. Majaz mursal itu penyandaran. Contoh lain misal majaz akli. Majazun akli. Misal tadi anbata al-mataru al-ushbah. Jadi penyandaran yang menumbuhkan rumput. Kita pakai kalimat al-matar. Sebenarnya yang menumbuhkan rumput itu siapa? Bukan hujan kan? Tapi Allah. Jadi disandarkanlah kalimat ini kepada al-ushbah. Maksudnya adalah anbatallahu al-ushbah. Jadi al-matar ini dia hanya sebagai sebab tumbuhnya rerumputan. Tapi yang menumbuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain misalnya seorang ayah memberi kehidupan kepada anaknya. Siapa yang beri hidup sebenarnya? Allah kan? Cuman seorang ayah ini dia sebagai sebab saja. Diberikan nafkah, diberikan makan, minum, pangan, sandang, papan, ya kan? Itu namanya majaz mursal. Yang menghidupkan anak-anaknya semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki dia makan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sang ayah hanya sekedar sebab saja. Dan dia musabab. Yang disebabkan itu adalah anak-anaknya, keluarganya bisa menjadi hidup. Sama juga ini anbatal mataru al-ushbah. Contoh yang lain, misal bana al-amiru al-qasra. Nih, raja atau pemimpin membangun istana. Siapa yang membangun istana sebenarnya? Al-ummal kan? Para buruh kan? Para pekerja kan? Gak mungkin dia langsung turun tangan. Gak mungkin kan? Misalnya seperti ini gedung ini. Gak mungkin bana Roisu Muhammadiyah wilayah Padang. Gak mungkin beliau yang membangun ini. Ya kan? Yang membangun adalah tukang gitu. Cuman disandarkan kalimat ini al-amir ini bahwasanya dia ini seakan yang membangun istana. Contoh di Al-Qur'an lain kan, Firaun memerintahkan kepada Haman menterinya untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi. Di situ apakah Haman yang membangun? Bukan. Yang membangun adalah para pekerja mereka kan yang membangun itu. Itu namanya majaz akli. Bedanya adalah akli ini adalah penyandaran al-amal kepada si amir. Kemudian penyandaran kepada matar. Seakan-akan yang memperbuat, yang melakukan adalah matar dan al-amir. Disandarkan amalnya, perbuatannya. Contoh lain misalnya arsala al-malik ainaihi. Raja mengirim kedua matanya.
Masa raja mengirim matanya? Ya kan? Nah, jasus mata-matanya. Misalnya arsala al-maliku ainaihi. Enggak mungkin dia ngirim matanya, dicopot matanya, kirim ke sana. Berarti ini kan menyandarkan perbuatan si Malik. Kenapa? Karena majaz akli ini terkait al-isnad, penyandaran kepada al-amal. Sal arsala al-maliku ainaihi. Kedua matanya. Enggak mungkin dia ngirim. Maksudnya di sini adalah jasus. Jamaknya jawasis. Maksudnya di sini adalah sisu. Jadi para spy-spy-nya lah. Misalnya kayak contohnya film James Bond. Kan James Bond itu kalau nggak salah ceritanya utusan dari Raja Inggris, Ratu Inggris misalnya, ngirim dia untuk sebagai intelijen ke Amerika misalnya, kan dalam misalnya arsalat malikatuh Britania ainaiha. Nggak mungkin ratu itu mengirim mata kedua matanya. Maksudnya dikirim adalah para mata atau spy itu. Ya, contohnya seperti film James Bond itu kan. Nah, dia diutus kirim ke disebutkan diutus misalnya raja atau ratu mengutus kedua matanya. Nah, bukan itu maksudnya diutusnya James Bond itu misalnya. Berarti dia sebagai mata gitu. Itu namanya majaz akli. Kalau majaz mursal dia terkait dengan kalimat dia. Hanya ini aja dia kan. Kalau ini kan perbuatannya kan disandarkan. Apa perbuatan Amir di sini? Yaitu membangun istana. Cuma kan yang bangun kan dia. Kemudian ini raja perbuatannya yaitu mengirim kedua matanya. Nggak mungkin kedua matanya yang dikirim ya kan. Itu dia adalah majaz mursal akli. Majaz akli. Mafhum Bapak-bapak? Kemudian misalnya contoh lain masih terkait dengan majaz mursal dan majaz akli. Apa namanya tuh? Seperti ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujud. Nah, yang mana di situ majaznya apakah akli apa mursal itu? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Nah, yang mana di sana majaz mursalnya? Rukuk dan sujud, ya kan? Karena rukuk dan sujud bagian dari ibadah salat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan salat itu di dalamnya ada tasbih, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, kemudian tasbih itu menjadi wajib. Makanya setiap rukuk subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, itu makanya ketika rukuk dan sujud itu dia termasuk dalam bagian wajib salat. Itu termasuk majaz mursal. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Meskipun tidak di ya ayyuhalladzina amanu shallu, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memakai sebagian dari ibadah tersebut. Sujud dan rukuk kan bagian dari ibadah itu. Itu namanya majaz mursal. Jadi majaz mursal itu dia terkait dengan mufradatnya atau kalimatnya itu. Jadi kita ulangi lagi. Majaz itu ada ditinjau dari al-musyabahah. Kalau musyabahah itu berarti dia pentasbihan perumpamaan.
Kemudian kalau kita ingin memperumpaman seseorang, kita harus pakai isti'arah. Kita harus pakai kalimat pinjaman. Kemudian contoh lain, Zaidun yaduhu maghlulah. Apa maksud? Zaidun yaduhu maghlulah. Berarti apa? Pelit. Tangannya terbelang tenggung. Siapa? Pelit dia kan. Berarti kita mentasbihkan si Zaid pelit, tapi kita menggunakan kalimat selain pelit. Aslinya Zaidun bakhilun, ya kan? Kemudian kita pakai kalimat yadahu maghlu latatan, misalkan kedua tangannya terbelenggu seperti ini kan. Nah, berarti maksudnya dia kita pakai isti'arah. Kemudian ada lagi pembagiannya. Majaz itu ghairul musyabahah. Kita tidak mentasbihkan ya. Tidak mentasbihkan sesuatu itu. Tapi dia ada dua jenis. Ada namanya mursal. Mursal ini dia terkait dengan kalimat atau mufradat. Contohnya ra'aina al-matara. Yang ini maksudnya adalah kami merawat, menjaga bukan hujan tapi aslinya rerumputan. Cuman kita pakai kalimat asli kan. Al-matar kan asli itu. Bukan majas dia kan, tapi cuman di konteks lain dia bisa dikatakan majas. Cuman dia ghairul musyabahah, tidak ditasbihkan. Kan tidak ada ditasbihkan. Kepada siapa matar ditasbihkan? Kan enggak ada ditasbihkan fulan matar. Enggak ada kan? Cuman peletakannya jadi dipakai di sini. Tapi makna hakikahnya adalah al-ushbah atau rerumputan. Tapi kan enggak ada isti'arah dia, enggak dipakai kan? Kita pada hakikatnya memang kita merawat rumput. Kata kita sebagai peternak misalnya kan. Cuman rumput itu kita ganti aja dengan kalimat matar. Itu namanya majaz ghairul musyabahah. Kan tidak ada pentasbihan pada si fulan pada yang lainnya. Contoh ra'at al-ibilu al-matara. Enggak mungkin onta itu merawat hujan. Maksudnya onta itu memakan rerumputan gitu. Ini isti'arah mursalnya itu. Kemudian kita pindah ghairul musyabahah, tidak ada pentasbihan kepada sebelumnya. Ada jenisnya al-aqli. Nah, aqli ini adalah al-isnadu ilal amal. Penyandarannya kepada amal, perbuatannya. Contohnya anbatal mataru al-ushbah. Kemudian di sini hujan telah menumbuhkan rerumputan. Nah, kita sandarkan perbuatan al-matar. Apa itu? Yaitu dia menumbuhkan rerumputan, ya kan? Hakikahnya yang menumbuhkan rerumputan itu bukanlah si hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan di sini kan enggak ada pentasbihan kan di dalamnya. Beda dengan yang al-musyabahah itu. Ini kan siapa kita tasbihkan? Enggak ada kan? Nah, cuman kita meletakkan aja kalimat al-matar, yaitu menyandarkan perbuatan si matar, yaitu dia menumbuhkan rerumputan. Contoh kedua, banal amiru al-qasra. Di sini kita sandarkan al-amir, ya kan? Perbuatannya adalah membangun istana, tapi pada hakikatnya dia bukan membangun istana. Yang membangun di sini adalah al-ummal. Berarti kalau kita pengen mengganti kalimat al-amir, aslinya adalah bana al-ummalu al-qasrah. Jadi para pekerja itu telah membangun sebuah istana. Cuman kita sandarkan perbuatan membangun istana itu kepada si amir. Hakikahnya itu adalah si pekerja yang membangun itu. Yang ketiga contohnya arsalal maliku ainaih. Raja mengirim kedua matanya. Yang disandarkan di sini adalah perbuatan si raja.
yang dikirim sama raja itu bukanlah kedua matanya, tapi yang dikirim itu adalah mata itu spy kan, matanya. Ini berarti adalah majas akli karena penyandaran kepada perbuatan, itu bedanya. Kalau majas mursal ke kalimat, kalau majas akli penyandarannya kepada perbuatan. Misalnya apa lagi contoh lain majas akli? Misalnya Raisul Jumhuriyah kataba ar-risalah. Misalnya presiden menulis sebuah surat. Siapa yang nulis surat sebenarnya? Sekretaris kan? Bukan Raisul Jumhuriyah. Itu namanya majas akli. Menyandarkan perbuatan itu kepada dia. Mafhum Bapak-bapak? Insyaallah. Sekarang kita masuk wa minal majazi mursal. Di sini ada lagi pembagiannya, dan di antara majas mursal. Tafadhal, siapa membaca, Pak? Mursali, na'am. Mursali. At-tajawuzu bil ziyadati wa tajawuzu bil hadfi. Bil hadfi. Mislul majazu bil ziyadati bi qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Asy-syurah ayat ke-11. Faqalu innal kafa zaidatun li ta'kidi nafil al-misl anillahi ta'ala. Khalas, yakfi. Sekarang kita masuk kepada pembagian majas mursal. Jadi majas mursal ini dibagi lagi. Di panas. Di dalam kitab disebutkan majas mursal itu ada dua. Ini di dalam kitab aslinya majas mursal itu banyak itu. Ada yang dinamakan az-ziyadah. Ada dinamakan al-hadzaf. Dihapus. Tapi sebenarnya di dalam balaghah, di ilmu bayan itu, majas mursal ini dia ada ziyadah, ada naqas, ada hadfu, ada makaniyah, ada sababiyah, ada musababiyah, kemudian apa lagi? Ya, sejenisnya itu. Masih banyak. Cuman di dalam kitab di sini majas mursal itu dibagi, ada az-ziyadah atau al-hadfu dihapus, atau ada kata lain nama an-naqas dikurangi. Naqas. Ini dia. Jadi kalau kita misalnya di
Katanya di dalam kitab usul min ilmil usul, kitab Syekh Shalih Utsaimin itu, beliau rahimahullah menyebutkan majaz itu dua jenis. Majaz mursal itu ada dua jenis. Ada namanya az-ziyadah, ada al-harfu atau pengurangan atau dihapus. Tapi sebenarnya majaz mursal ini dia banyak ini jenis-jenisnya ditinjau dari sisi ilmu balaghah. Untuk lebih mendalaminya, untuk mengetahui majaz mursal itu jenis-jenisnya, pembagiannya itu, kita belajar namanya ilmu balaghah itu. Cuman di usul fikih dibahas di kitab ini cuman dua. Mungkin di kitab lain dibahas lebih dari dua itu. Kemudian di sini contoh az-ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Kata Syekh rahimahullah, wa minal majazil mursali, dan di antara majaz mursal itu at-tajawuzu biziyadah. Mana tajawuz? Yaitu al-intiqal, yaitu perpindahannya kepada sebuah tambahan. Jadi ada lafaz itu di dalam Al-Qur'an yang Allah tambah. Wa tajawuzu bil hadzaf, dan ada pula yang majaz itu yang kalimatnya dihapus bil hazfi, artinya dihapus. Masalu lil majazi bi ziyadati bi qaulihi mastilu. Jadi berikanlah contohnya untuk majaz berupa tambahan. Yaitu Syekh rahimahullah di sini membawakan sebuah ayat, yaitu ayat Asy-Syura surat Asy-Syura ayat 11. Contohnya di sini adalah laisa kamitslihi syai'un. Kemudian di sini faqalu, lalu mereka berkata, itu para ulama mengatakan innal kafa zaidatun li ta'kidin nafil misli anillahi ta'ala. Sesungguhnya kalimat huruf kaf tersebut dia hanya sebuah tambahan. Cuman fungsinya itu adalah untuk memperkuat peniadaan perumpamaan Allah dari selainnya. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada majaz mursal. Contohnya adalah ziyadah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Adapun kaf di dalam ayat ini, kaf ini, huruf kaf ini posisinya hanya sebagai tambahan saja. Laisa kamitslihi syai'un. Aslinya adalah laisa mislahu syai'un. Ini aslinya nih. Ini asli dari kalimat laisa kamitslihi syai'un, yaitu laisa mislahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini aslinya. Kemudian kalimat kafnya ini, huruf kaf ini hanya sebagai tambahan saja. Hanya sebagai tambahan. Jadi di sini berarti ada majaz mursal itu yang ditambah, ya kan? Kalau kita kembali ke awal tadi, kalau kita berbicara tentang majaz mursal, berarti kita membahas tentang perkara kalimat atau mufradat kata.
Seperti kata ini di misl, ya kan? Cuman sebelum misl ada kalimat tambahan, yaitu huruf kaf ini. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinjau, kita lihat kaf di sini berarti artinya seperti. Misal juga seperti. Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan atau dalam mengurangi dalam ayat-ayat itu pasti ada faedah. Pasti enggak ada faedahnya, pasti ada faedah, pastilah. Apa faedahnya di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan pakai kaf di sini? Seakan-akan di sini ayat ini mengatakan kaf ini fungsinya sebagai taukid, penegasan. Dia tufidu atau taukid. Fungsinya adalah sebagai penegasan. Jadi kalau kita pahami, seakan-akan di sini disebutkan ada penyebutan kalimatnya ayatnya 2 kali. Tidaklah sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan tidaklah sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dalam satu ayat ini ada 2 ayat. Ada 2 ayat itu. Karena dengan adanya kaf ini sebagai menguatkan. Jadi kalau kita fahami ayat ini jelas, sudah pasti Allah itu tidak ada serupa dengan siapapun. Kenapa? Ini sudah Allah dengan kalimat misal aja kadang sudah cukup kan? Misalnya laisa mislahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Berarti khabarnya, beritanya dari Allah sudah pasti. Allah itu tidak ada serupa dengan yang lain. Tetapi ditambah lagi dengan kaf, lebih memperkuat lagi dan lebih meyakinkan kepada kita Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun itu. Ini dia. Jadi yang ditambahan di sini adalah huruf kaf ini. Ini adalah majaz mursal ziyadah tambahan. Nah, di sini kan disebutkan innal kafa zaidatun li ta'kidi nafil misl anillahi ta'ala. Karena ada juga lain di ayat lain ma ja'ana illa min basyirin wa nadhirin. Tidaklah datang kepada kami itu melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ma ja'ana illa min basyirin wa nadhir. Kalimat min itu, huruf min itu dia adalah ziyadah. Bisa jadi ma ja'ana illa nadhirun illa basyirun wa nadhirun, atau nadhiran basyiran atau nadhiran. Tapi dengan kalimat ada min tadi itu lebih memperkuat. Min tersebut fungsinya hanya sebagai ziyadah. Sekarang kita masuk wa misal majazi bil hadfi. Tafadhal Pak. Tafadhal Farizi. Was al ahla qaryati fa hudhifat kalimat ahl ya
Torfun minal fi usulil fiqhi. Fatuhjia ila ma'rifati kulli minhima wa hukmih. Wallahu a'lam. Kemudian di sini disebutkan ini pembahasan yang kedua. Wa misalul majaz bil hazaf. Ada majaz itu yang dihapus kalimatnya ataukah katanya, atau bahasa lain adalah an-naqs, dikurangi. Contohnya was al-qaryata dalam surat Yusuf. Di sini anak-anak Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya, anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub. Kan kala itu Nabi Yakub alaihissalam kan merasa sedih dengan ditinggalkan, dengan kepergian atau menghilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian anak-anaknya menyebutkan was'alil qaryata. Enggak mungkin Nabi Yakub itu bertanya kepada kampung. Kan kampung itu kan isinya adalah pohon, rumah, kemudian dinding. Nah, mungkinlah Nabi Yakub alaihissalam itu bertanya kepada dinding, bertanya kepada pepohonan, bertanya kepada sejenisnya itu kan tentang keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini aslinya adalah was'ali ahla qaryata. Jadi anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam itu mengatakan, wahai bapakku, tanyalah kepada penduduk kampung tersebut itu. Kemudian contoh bil hadzaf. Contoh bil hadzaf yang kalimatnya dihapus, yaitu was qaryata. Was qaryata. Aslinya adalah was'ali ahla qaryati. Ini aslinya. Jadi kata anak-anak Nabi Yakub, wahai bapakku, cobalah tanya kepada penduduk kampung tersebut, katanya, tentang keberadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Kan secara apanya kan, logikanya enggak mungkinlah Nabi Yakub alaihi salam itu bertanya kepada kampung. Sedangkan kampung itu isinya dinding, rumah orang, batu, pepohonan, ya. Nah, ini termasuk dari keindahan balaghahnya Al-Qur'an. Sampai dihapuskan. Ini namanya balaghah Qur'aniyah. Kenapa disebut balaghah Qur'aniyah? Karena di dalamnya ada majaz. Yaitu majaz mursal itu. Kemudian kalau ditinjau dari sisi nahwunya juga akan berubah lagi kan. Kalau ditinjau dari sisi hukum nahwu, al-qaryata menjadi maf'ulun bih, objek. Aslinya dia sebagai mudhafun ilaih dari kalimat ahla. Tapi karena ada yang dihapus, maka berpindahlah dia menjadi menempati posisi maf'ulun bih. Seharusnya menempati posisi ini adalah si ahla. Dan aslinya kalimat al-qaryah ditinjau dari sisi ilmu nahwu
dia posisinya sebagai mudhafun ilaih. Nah, makanya ini adalah termasuk majaz musanakes yang dihapus. Dihapus yaitulah lafaz yang lafaz lah. Dan di Al-Qur'an tu banyak itu. Jadi ini dinamakan balaghah Qur'aniyah, balaghah Qur'aniyah. Kemudian Bapak-bapak, tentang majaz ini para ulama itu berbeda pendapat mereka itu tentang majaz ini. Ada yang mengatakan, sebagian ulama nahwu itu mengatakan semua Al-Quran itu majaz katanya, bukan kalimat asli. Lalu dibantah, enggak mungkinlah kalimat aqimus shalah, dirikanlah salat, enggak mungkin dia majaz. Tapi kalau dikatakan majaz, orang cuma doa kan secara bahasa kan berdoa, salat secara bahasa kan berdoa. Nanti orang salah keliru, tegakkanlah doa, enggak perlu orang salat. Nah, ini pendapat yang dibantah oleh para ulama. Kemudian pendapat yang kedua terkait Al-Quran itu adalah majaz, katanya Al-Quran itu aslinya adalah hakikah, yaitu terkait tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian kalau tidak terkait dengan Al-Quran dan hadis, maka dia bisa berubah menjadi majaz katanya. Kemudian ada lagi pendapat yang disepakati oleh para ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memilih Al-Quran itu pada asalnya adalah hakikat pada hukum asalnya, dan tidak ada majaz di dalamnya. Kemudian beliau rahimahumullah mengatakan ada penyebutan majaz itu setelah abad ketiga. Aslinya adalah Al-Quran itu adalah hakikah. Kalimat di dalam Al-Quran itu adalah hakikah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Dan juga para ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut. Adapun lafaz penyebutan majaz ini yang sekarang kita pelajari ini, itu tidak ada di zaman Nabi, zaman para sahabat. Adanya muncul abad ketiga munculnya. Penamaan ini lafaz ini namanya majaz, ini majaz. Contoh misalnya seperti kalimat tadi kan, ar-rajulu asadun. Asad kan hakikah dia itu. Aslinya kan dia itu menyebutkan adalah makna asad itu adalah singa. Berarti kan pada dasarnya tidak ada kalimat itu majaz itu. Tapi pada abad ketiga lah muncul, barulah disebutkan ada majaz, ada hakikah. Kan ada sebuah kaidah al-aslu fil kalami hakikah. Hukum asal kalam itu hakikat itu. Tanbihun. Nah, silakan. Tafadhal Firli, baca tarkhir Firli. Tanbihun, hanya sekedar peringat la majaza al-isfaraini al-allamah
Al-Allamatu Syekh Muhammad Al-Ashinqiti Al-Amin Qiti wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim istilahun ba'da inqida'i al-thalatha al-mufaddalah nasruhu biadillatin qawiyatin ittala'a anna hadzal kau qauli yakin antum huwassab qaulan ini dia sebagai badal dia. Kemudian tanbihun, peringatan atau ini ungkapan terakhir dari Syekh rahimahullah sebelum masuk kepada bab amr. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwal masyhur 'inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Pembagian kalam berupa hakikat dan majaz dia itu masyhur, dikenal kebanyakan di sisi para mutaakhirin atau zaman orang setelah para sahabat dan yang lainnya dalam Quran dan selainnya. Kemudian di sini dikatakan ada sebagian para ulama wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebagian para ulama itu mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ini sebagiannya, dan sebagian lagi mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan tidak pula pada selainnya. Dan ini adalah sebagian dikatakan Abu Ishaq Al-Isfaraini dan dari ulama mutaakhirin yaitu Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahumullah taala. Ini Syekh Muhammad Asy-Shinqiti ini beliau ini berasal dari Mauritania, punya kitab tafsir namanya Adwaul Bayan, dan juga ada kitab usul fikih Al-Mudzakkirah salah. Waqad bayyana Syekhul Islam, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim menjelaskan, kata beliau nih, ini beliau menjelaskan nih di antara perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sebagian tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ada juga sebagian mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan tidak pula ada kepada lainnya. Berarti di hadis itu tidak ada majaz katanya. Kemudian beliau berdua yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya penamaan majaz itu istilahun hadithun, yaitu istilah jadid. Jadi istilah yang baru. Ba'da inqida'il quruni tsalatsah al-mufaddalah. Setelah berakhirnya abad ketiga yang terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi setelah abad ketiga itu baru muncullah penamaan majaz. Sebelumnya itu belum ada. Makanya Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah istilah yang baru. Mungkin dikatakan bid'ah katanya. Mungkin saya katakan bid'ah katanya. Wa nasruhu, dan pendukungnya adalah, maksudnya adalah pendukungnya bahwasanya adanya majaz itu bi adillatin qawiyatin katsiratin, kan? Tabayyana liman itala 'alaiha, jelas
tampak atau bagi siapa yang mentelaah di atasnya perkataan ini adalah dia benar itu. Maksudnya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan tidak ada majaz, aslinya adalah hakikah, munculnya itu pada setelah abad ke-3 itu. Karena banyak dalil-dalil yang memperkuat seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah majaz itu dia seperti ini. Terbagi dari tinjau ada al-musyabahah, ada ghairul musyabahah. Kalau yang musyabahah berarti dia isti'arah. Kalau dia tidak musyabahah, tidak ditasbihkan kepada sebelumnya, berarti dia bisa jadi mursal, bisa jadi akli. Kemudian majaz mursal bagi lagi dua. Ada ditinjau dari sisi ziyadah tambahan, ada ditinjau dari pengurangan. Tapi sebenarnya banyak majaz-majaz itu. Untuk lebih mendalaminya lagi, untuk mengetahui jenis-jenis majaz mursal selain dua ini, kita kembali kepada pelajaran balaghah. Di balaghah itu dikupas itu. Jenis majaz. Cuman di sini Syekh rahimahullah cuman membahas dua. Ini hanya sekedar ada bahasanya di Al-Qur'an itu ada majaz kan. Kemudian dari ayat tadi itu dari kalimat ayat wasalil qarya laisa kamitsli syai'un itu dinamakan balaghah Qur'aniyah. Balaghah Qur'aniyah. Ada di dalam Al-Qur'an itu ada sisi balaghahnya ada. Nah, sampai kita tidak pada waktu mengatakan tidak ada balaghah, itu salah itu. Jadi untuk memahami Al-Qur'an itu butuh untuk memahami Al-Qur'an dan hadis butuh nahwu dan sharaf. Tapi untuk pentadabburan, tafakkur itu perlu ilmu balaghah. Nah, kelas Bapak-bapak. Insyaallah besok kita masuk ke babul